itu bukan mamanya si Ria. Tetapi yang ia lihat itu sosok perempuan dengan wajah pucat, rambut yang panjang, dan kuku yang sangat panjang juga. Si Salma ini pulang sambil nangis, Lombok. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sudut Malam bersama saya Doni Free. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tentunya diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Di cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang terjadi itu dekat dengan wilayah saya. Dan cerita ini belum lama terjadi, yaitu pada tahun 2021, berarti baru tahun kemarin. Tapi seperti biasanya, nama tempat, tokoh, dan lainnya sudah saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Mungkin tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Sebut saja Ria. Ria ini adalah seorang anak perempuan, dia baru kelas 2 SD. Dan dia itu tinggal di kampung bersama neneknya yang sudah tua. Si Ria ini, dia itu ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya pada saat ia berusia 1 tahun. Akhirnya, mau tidak mau, ibunya si Ria ini pun harus berangkat bekerja untuk menghidupi dia dan dirinya, dan ibunya juga di kampung. Akhirnya si Ria pun ditinggal di kampung bersama neneknya. Dan pada saat itu juga rumah si Ria akhirnya ini pun dikosongkan. Oh ya, rumah si Ria ini berbeda RT dengan rumah neneknya. Dan rumah si Ria ini berada di tengah-tengah kebun. Singkat cerita, akhirnya si Ria ini pun ikut dengan neneknya. Nenek dari si Ria ini sudah tua. Setiap hari setelah si Ria berangkat sekolah, neneknya pun pergi ke ladang. Neneknya ini bertani walaupun sudah tua karena dia tidak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi selain dirinya dan ibunya si Ria. Dan pada setiap hari si Ria ini harus menyalakan lampu yang ada di rumahnya. Dan pada pagi-pagi harinya pun Ria juga harus ke rumahnya untuk mematikan lampu tersebut. Jadi tempat tinggal si Ria dan neneknya ini ada di kampung dan sangat pelosok. Dan singkat cerita, pada hari itu Ria itu tidak berangkat sekolah. Ria sakit, akhirnya Ria di rumah. Setelah neneknya menyiapkan sarapan dan lain sebagainya, akhirnya neneknya ini pun pergi ke ladang. Dan pada sore hari turun hujan dan neneknya pun belum kunjung pulang. Dan pada saat itu si Ria ini benar-benar kaget. Ada seseorang yang mengetuk pintu rumah dari si neneknya. Dan akhirnya Ria ini pun terbangun dari tidurnya. Dan ketika ia membuka pintu, betapa terkejutnya dia. Karena orang yang mengetuk pintu itu adalah ibunya. Dan si Ria ini pun sangat senang sekali. Karena di saat ia sakit, ibunya itu pulang. Dia itu sangat beruntung. Singkat cerita, akhirnya si Ria ini pun pulang ke rumahnya sendiri. Tanpa menunggu neneknya pulang dari ladang. Dan akhirnya ketika neneknya pulang ke rumah, neneknya pun bingung. Di mana ini Ria? Akhirnya dia bertanya kepada tetangga. Namun pada saat si Ria ini pergi itu sedang turun hujan, maka tetangga-tetangga pun tidak ada yang tahu. Singkat cerita, setelah maghrib, si Ria ini pun pulang ke rumah neneknya. Dan dia mengatakan, "Nek, Mama pulang. Aku mau tidur di rumah dulu ya, Nek." "Loh, ibumu pulang kapan? Kok nggak kesini?" "Tadi ibu kesini, Nek, tapi nenek belum pulang. Kata ibu besok ibu kesininya, soalnya ibu capek banget." "Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah kamu pulang sana." Akhirnya si Ria ini pun pulang lagi ke rumahnya. Dan pada keesokan harinya ada temannya si Ria, yaitu Salma. Salma ini yang selalu berangkat dan pulang sekolah bareng bersama si Ria. Si Salma ini menghampiri rumah neneknya si Ria. Tetapi kata neneknya, si Ria ini tidur di rumah sendiri karena ibunya sudah pulang. Akhirnya si Salma ini pun menuju ke rumah si Ria. Dan sesampainya di rumah Ria, si Salma ini begitu kaget karena melihat si Ria itu ternyata sedang ngobrol sendirian. Tetapi namanya juga anak kecil ya. Dia bukannya takut, malah dia menertawakan hal itu. "Ria, kamu kok ngomong sendirian sih? Ayo cepetan berangkat sekolah, nanti kita telat." "Kok aku ngomong sendirian gimana? Orang aku ngomong sama ibu aku kok." "Mana ibu kamu?" "Itu di kamar lagi tidur." "Oh ya udah, yuk berangkat sekolah." Akhirnya mereka berdua ini pun berangkat sekolah. Dan singkat cerita, pada pulang sekolah, akhirnya si Salma ini pun ditawarin untuk mampir ke rumahnya si Ria.
Akhirnya si Salma pun mau. Ayo masuk dulu, ada mama aku loh. Akhirnya si Salma ini pun masuk ke rumahnya si Ria. Mana ibu kamu? Itu di kamar, yuk masuk ke kamar. Dan ketika si Salma ini masuk ke kamarnya Ria, Salma ini menangis dengan sangat kencangnya. Karena yang menurut Ria itu adalah ibunya, si Salma ini melihat itu bukan ibu dari si Ria, melainkan itu adalah sosok wanita dengan berambut panjang, kuku hitam yang panjang, dan wajah yang sangat pucat. Akhirnya si Salma ini pun berlari dan pulang menuju rumahnya. Dan pada sore harinya, nenek dari Ria ini menuju ke rumah Ria. Ria, mana mamamu? Katanya pulang. Itu loh nek, di belakang lagi nyuci pakaian. Akhirnya ketika neneknya ini ke belakang, dia itu tidak melihat sosok ibunya si Ria ini atau melihat anaknya. Nanti bilangin sama mama kamu, suruh ke rumah nenek ya, nenek kangen. Iya nek, nanti aku bilang sama mama. Singkat cerita, akhirnya neneknya ini pun pulang. Dan pada malam harinya, ketika si neneknya Ria ini menunggu anaknya atau ibu dari si Ria ini untuk berkunjung ke rumahnya, tetapi ibunya si Ria ini tidak berkunjung ke situ. Bahkan dia sampai menunggu sampai jam 11 malam. Akhirnya ya sudahlah, mungkin anaknya ini atau ibunya si Ria ini masih kecapean. Akhirnya si nenek ini pun tidur. Dan pada pagi harinya datanglah Budilah. Budilah ini adalah ibu dari si Salma. Dia mendatangi rumah si nenek dari Ria ini. Mbok, apa iya mamanya si Ria itu pulang? Katanya sih iya. Tapi aku ya belum lihat, dia aja belum kesini kok. Emang kenapa sih? Jadi gini loh Mbok, kemarin si Salma habis pulang sekolah kan main ke tempat Ria. Ya karena katanya mamanya Ria itu pulang. Tetapi yang dilihat si Salma ini, itu bukan mamanya si Ria. Tetapi yang ia lihat itu sosok perempuan dengan wajah pucat, rambut yang panjang, dan kuku yang sangat panjang juga. Si Salma ini pulang sambil nangis loh Mbok. Nah, kok masa sih? Oh, ini aja. Kamu punya kan nomornya mamanya si Ria? Iya punya Mbok. Coba kamu telepon. Akhirnya si Ibu Dilah ini pun menelpon mamanya si Ria. Dan betapa kagetnya mereka berdua ketika tahu bahwa mamanya si Ria ini pun masih bekerja di kota sana. Dan belum pulang ke rumahnya. Akhirnya mereka berdua ini pun panik dan kaget. Dan mereka berdua akhirnya menuju ke rumah si Ria. Dan betapa kagetnya si neneknya si Ria ini dengan Budilah. Ketika mereka masuk ke dalam rumah si Ria, mereka berdua ini melihat si Ria itu sedang digendong oleh kuntilanak. Sontak Budilah ini pun berteriak sangat kencang dan membuat warga sekitar itu mendengar. Akhirnya mereka menuju ke rumah si Ria semuanya. Dan di situ si kuntilanak ini pun tidak kunjung pergi. Bahkan ia duduk di bawah atap di kayu rumah itu. Dan singkat cerita, salah satu warga itu pun ada yang memanggil Pak Ustadz. Dan di situ pun akhirnya Pak Ustadz ini itu seperti bermediasi atau berkomunikasi dengan kuntilanak tersebut. Dan menurut dari Pak Ustadz itu, kuntilanak ini itu kasihan dengan si Ria. Karena anak kecil seperti itu sudah ditinggal oleh ibunya. Dan kuntilanak itu memang ternyata dari kemarin itu yang merawat si Ria ini. Dia memasakkan si Ria, dia mencuci bajunya. Bahkan makhluk ini pun menemani tidur si Ria. Dan setelah Ria itu tahu, Ria pun akhirnya menangis ketakutan. Dan akhirnya makanan yang sudah disiapkan oleh si kuntilanak ini pun berubah bentuk. Yang tadinya mie itu berubah menjadi cacing. Dan ternyata baju-baju si Ria ini yang masih direndam dengan air itu pun berubah. Dan ketika dilihat oleh orang-orang, di situ si baju dari si Ria ini direndam dengan darah. Memang belakang rumah si Ria ini ada pohon bambu yang sangat banyak. Dan ternyata kuntilanak itu adalah penunggu dari pohon bambu itu. Dan setelah kejadian itu pun, satu harinya akhirnya Ibu Ria pun pulang. Dan sampai sekarang si Ria pun tidak pernah ditinggal bekerja lagi oleh ibunya. Dan cerita pun berakhir.
Terima kasih buat teman-teman semua, buat saudara-saudara semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman semuanya yang mempunyai cerita horor atau cerita mengenai pesugihan, goib, dan lain-lain, silahkan kirim ke email di samping saya ini, sudutmalam1@gmail.com. Dan akhirnya saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.